balik lagi kita teman-teman Teruna semuanya. Kita di podcast kesayangan kita semua. Iya, Benar Kak ya? betul sekali. Podcast apa Kak? Podcast yang sangat luar biasa. Suara Teruna, Suara masa depan penuh harapan. Yeay. Dan kembali Kita lagi kembali kita lagi. teman-teman bersama dengan tetap host-host yang yes, kece yang luar dan biasa. juga Ting ting. ada Kalusi Rewisa Yes. Sian. Jadi akan banyak sekali nih di episode 3 ini sangat nyambung dari episode pertama, kedua dan ketiga ini Kak ya. Betul Betul, Kak. Kak Ge. Dan di episode saat ini sama menarik ya Kak Ge. Buat Betul. teman-teman Teruna semuanya. Episode dan ketiga, Kak. episode ketiga, betul Kak. Iya, sama Ketiga. menariknya Iya, dengan sama satu dan menariknya dua. dengan Betul. 1 dan 2. Betul. Kenapa? Karena akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat teman-teman Betul. semua, ya kan? Bagaimana di episode 1 kita sudah bahas siapa kita, kemudian yang kedua masa pubertas, Iya. dan yang ketiga ini adalah tentang personal hygiene. Oh, paket komplit berarti nih teman-teman Teruna ya yang di rumah ya. Keren Jadi ya, di mantap PB tuh Petra ya. ya, pelayan PT Luar biasa. Melkat PT Petra. Betul sekali. Jadi pandemi ini bukan alasan kita buat berhenti untuk berkreasi, tapi pandemi adalah menjadi batu loncatan kita untuk bisa lebih lagi dengan acara video ini. Kita ada narasumber Kalusi yang sangat luar biasa lah gitu loh. Ntar pasti banyak lebih menarik nih Kak Stephen yang mau kita Iya, kulik benar nanti. banget Kak Ge. Nah, maka dari itu kita sudah tahu nih Ya. di episode 1 siapa kita. Kemudian bagaimana di episode 2 kita bahas tentang pubertas. Oke. Nah, yang ketiga ini Kak Lucy Apa dan itu, Kak Kak Ge. Stephen? Nah, ini teman-teman Teruna banyak sekali bertanya bagaimana cara mereka untuk bisa merawat tubuh mereka, Kak. Oke. Bukan hanya tubuh sih, Kak, lebih ke arah fisiknya mereka dalam mungkin dari atas sampai bawah, dari bahkan bukan hanya dari luar tapi dari dalam diri mereka Iya, terutamanya. personal hygiene itu sendiri ya. Iya kan? Gitu. Kira-kira gimana sih pandangan atau cara mereka bisa menjaga tubuh mereka sesuai dengan kehendak yang ada di Alkitab, Kak? Iya. Oh, Yang ada di firman Tuhan lebih tepatnya. Menghargai diri dia sendiri gitu ya, Iya, Pan, ya. menurut Kalusi gimana nih, Kak? Iya, Kak. Kita mungkin pernah dengar ya Rasul Paulus bicara kepada jemaatnya di Efesus ya. Di situ dikatakan bahwa kita harus mengasihi diri kita, Iya. merawat tubuh kita. Kalau kita ngeliat konteks ke sebelumnya itu sebenarnya Rasul Paulus bicara kepada para suami-suami Betul. yang ada di Efesus untuk istri-istrinya. Iya, iya, iya. Jadi mereka harus mengasihi istri seperti mereka merawat diri mereka sendiri. Oke. Apapun itu artinya bahwa memang kita diperintahkan untuk merawat tubuh kita. Merawat tubuh. Iya, iya. Merawat tubuh kita kan seperti itu kan. Merawat tubuh itu kan bukan hanya ketika masa pubertas, Betul. bukan hanya masa remaja, tapi juga setelah kita dewasa seperti ini, papa-papa ganteng seperti ini, Tentu harus menjaga tetap, Iya, iya. itu tetap sendiri ya. harus Benar, menjaga benar. kebersihan dan merawat tubuh itu sendiri. Iya, iya. Cuman kalau kita bicara tentang bagaimana merawat tubuh, karena konteks yang kita bicarakan ini kan semua tentang sex education ya Kak Yes. ya. Ah, pasti. Jadi kita belajar tentang tubuh kita, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang harum, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang terbaik kepada Allah Bapa di surga. Kan itu sebenarnya Iya, ya. iya. Jadi memang ya karena kita tadi di episode 1 2 itu kita berharga, kita ngulik lagi nih. Karena kita remind berharga, lagi, remind dari iya. sebelumnya ya, Karena kita flashback berharga lagi. di mata Tuhan, Dia sudah datang menebus kita. Sebagai ucapan syukur kita persembahkan tubuh kita dong. Betul. Kembali Iya. kepada Dia yang sudah menebus kita, begitu kan? Betul. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri memang usia remaja itu karena mereka masuk usia pubertas seperti itu, keingintahuan mereka tentang seks itu luar biasa, Besar. Kak. Gede Sangat banget. besar. Eagerness-nya terhadap seks itu luar biasa. Umur 12 tahun mereka sudah kepo nih, kepo tentang apa sih itu seks, Betul. apa sih itu berhubungan seksual, apa sih itu berhubungan intim. Iya. Mereka sudah sangat kepo. Itu karena ada hormon yang bergejolak sih dalam Iya. tubuh mereka. Itu Iya, jadi benar. memang natur ya, Natural naturnya. itu berarti secara alamiah Alami ya. seperti itu kan Kak. Jadi memang nah daripada mereka taunya dari segala sumber yang nggak jelas, jadi biarlah orang tua yang menjelaskan. Sekali lagi orang tua yang menjelaskan. Yang harus lebih Iya, menekankan ya Kak. iya. Di sini saya mau coba sampaikan tentang bagaimana merawat tubuh secara pikiran juga, Iya, karena kan Pikiran, pasti. pikiran itu mengendalikan tindakan kita, Keseluruhannya ya. keseluruhan Gerak tindakan kita kita. harus bagaimana. Benar, berarti Semuanya. pikiran kita yang harus kita set begitu kan Kak. Betul, betul, Kak. Nah,
usia 12 tahun, karena anak-anak teruna itu keponya terhadap seksual itu luar biasa tinggi. Jadi jangan merasa minder ya kalau kenapa ya gue kok pengen tahu tentang seks umur 12 tahun gitu. Nggak apa-apa, itu normal. Bukan hal yang tabu berarti Iya. ya teman-teman teruna ya, yang Iya. teman-teman teruna ketahui gitu loh. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui bersama. Betul. Saya sini mau bahas tentang narkotika lewat mata. Oke, apa tuh narkotika lewat Iya, mata? Lewat mata. Lewat mata Apakah kok kita bisa makainya ya dari lewat mata, mata ya? begitu? Nah, Apakah kita biasanya di sini gitu, Iya. biasanya begini. Nah, Tapi ini bisa. bagaimana dengan mata begitu ya? berarti teman-teman teruna harus tahu ya, narkotika lewat mata. Ini penjelasan Iya. yang teman nggak boleh skip loh ya. Teman-teman Betul. teruna harus stay tune di video ini dan penjelasan yang akan menarik yang akan disampaikan oleh Kak Lucy. Gimana tuh, Kak? Begini Kak G. Ya. Kita sering singkat itu dengan narkolema ya. Narkolema. Narkolema, oke. Narkotika lewat mata. Karena keingintahuan teruna di usia 12 tahun yang sangat tinggi terhadap seksual, akhirnya mereka mencari sendiri. Mencari Oke. sendiri tentang apa sih itu seks. Nah, ketika mereka mencari sendiri, mereka ketemu dengan yang namanya pornografi dong. Wow. Bokep-bokep Itu seperti bahaya itu ya. ya. Mereka akan mencari sendiri. Kalau zaman saya dulu, zaman kita dulu, Iya, iya. itu stensilan. Ya kan, stensilan. Iya, iya. Kalau sekarang itu semua, ini handphone saya cari nggak ada. Itu semua sudah ada di handphone ya, terakses. Sangat mudah. Dalam Sangat satu mudah. genggaman ya, Dalam Kak? satu genggaman mereka bisa cari itu. Oke. Lewat- Dan ya. kemudian karena eagerness mereka usia 12 tahun itu mereka sangat pengen tahu, mereka mulai lihat tuh pelan-pelan mereka lihat. Iya. Awalnya sih masih yang hal-hal yang Penasaran. penasaran, coba-coba. kemudian masih melihat hal-hal yang wajar. Iya. Nah, ketika mereka melihat itu tuh kan yang namanya dopamin, Betul. rasa nikmat. Rasa nikmat itu ada langsung masuk, Oke. langsung masuk ke prefrontal cortex. Oke. Oh, apa, Kak? Boleh Prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Nah, Oke. nanti saya jelaskan apa Iya, itu iya. prefrontal Iya, cortex oke, ya. oke. Mereka menikmati rasa nikmat itu masuk seperti dopamin ya. Itu semacam endorfin begitu Kak. Iya, iya, Jadi iya. dopamin itu yang membuat kita rasa nikmat, rasa menyukai. Nah seperti itu masuk ke dalam otaknya dia. Iya, iya. Oke. Oke. Nah kemudian dia pasti nggak sampai di situ dong. Oke. Karena kalau dia mengulangi hal yang sama, rasa nikmat itu akan berkurang. Beda dan jadi rasanya kayak Udah pernah tahu nih gua. kan? Udah tahu pernah nih gua. ya. Dia pengen yang lebih Oke, lagi oke, dong. oke. Iya, iya, iya. Dia pengen meningkatkan lagi. Dia cari lagi yang lebih lagi. Oke. Dia cari yang lebih lagi, yang lebih tinggi lagi kenikmatannya. Betul, betul. Dia cari lagi yang lebih tinggi lagi kenikmatannya. Dopamin banjir lagi dong ke otaknya dia. Iya, iya. Oke. Nah kemudian itu jadi garing lagi dong. Jadi garing kan? Udah nih. Udah Tapi nih. Apalagi cari yang nih? lebih vulgar lagi Cari nih, lagi ya nih kan? yang lebih vulgar lagi nih. Waduh, bahaya sekali Dia ya. tingkatkan lagi, lebih vulgar lagi. Dia cari lagi. Bahkan itulah yang terjadi. Kadang-kadang ada dia udah lagi nggak ke sejenisnya, udah lawan jenis, udah ke sejenis. Bahkan Oke, maaf oke. ada yang sama binatang dan sebagainya. Aduh. Karena dia sudah dibanjiri, sudah ingin tahu yang lebih tinggi lagi yang menurut dia. Apalagi nih yang bikin gua nikmat nih. Fantasi jatuhnya kayaknya. Iya, jatuhnya seperti itu. Apalagi yang bikin gua nikmat nih. Dia cari lagi. Akhirnya dopamin banjir dong di prefrontal cortexnya itu. Iya, iya, iya. Iya. Ketika dopamin banjir inilah yang akan merusak semuanya. Jadi prefrontal cortex itu rusak hanya karena satu narkoba, Iya. kedua karena pornografi, yang ketiga karena kecelakaan. Nah, apa fungsi prefrontal cortex? Fungsi prefrontal cortex otak kita ini adalah untuk supaya kita bisa mengorganisasi dengan baik, kritis, Iya. mengkritisi, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Iya, iya. Kemudian menjadi mampu merancang masa depan, mampu merancang. Oke. Nah, ketika masa remaja mereka sudah dipenuhi hal-hal seperti itu, mereka nggak mampu lagi, nggak mampu lagi berpikir seperti itu. Ternyata kakak-kakak, kalau pornografi itu merusak 5 kali lebih besar daripada kalau kita mengkonsumsi narkoba. 5 kali. 5 Kak. kali Kak lebih besar. Sebesar itu ya berarti ya Iya. pengaruhnya. Jadi ya, kalau narkoba itu pornografi. merusak, itu narkolema itu pornografi jauh lebih rusak. Jadi ini memang concern kita semua sebagai kakak nelayan untuk yuk teman-teman teruna yuk kita fokus kepada aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Apa talenta, apa potensi teman-teman teruna itu yang disalurkan. Jadi nggak terkungkung dengan hal menyuburkan dopamin di dalam kepala itu sendiri begitu.
Jadi memang luar biasa Kak rusaknya Kak kalau misalnya kita terkonsum, anak-anak teruna terkonsum dengan hal-hal seperti itu. Itu yang harus perlu diketahui. Jangan heran Kak, ada anak-anak remaja yang akhirnya bisa menghamili. Misalnya anak SMP kelas 2 menghamili anak SD, itu di Koja. Terjadi di Koja tadi Kak. Iya. Saya pernah dengar beritanya. Menghamili anak SD kelas 6. Seperti itu. Jadi kenapa? Ternyata pas ditanya, dia terkonsumsi hal seperti ini mulai dari SD. Jadi kan tadi saya bilang, dia udah nggak bisa lagi hanya nonton, hanya baca. Dia harus melakukan kan jadinya kan? Betul. Karena dia sudah terpenuhi. Karena fantasinya dia harus terpenuhi, tersalurkan gitu. gitu. Padahal ada banyak bisa ikut klub olahraga, ekskul bisa juga ikut ada, ekskul. gitu kan? Karena memang nggak bisa dipungkiri usia remaja itu tingkat pengen beraktivitas itu kan tinggi ya. Betul. Jadi saya pikir lebih baik masuk klub-klub seperti itu daripada kita mengurung diri seperti anak manis di rumah. Oh, mamanya bilang, anak saya mah anak manis atuh. Ada di rumah terus. Ada di rumah terus, ya kan? nggak dicek di kamar ngapain gitu. Iya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi ya memang sebagai kakak layan, sebagai orang tua ya tetap pendampingan kepada anak itu perlu. Jangan sampai mereka kasihan ya masa depan mereka. Betul. Rusak hanya gara-gara hal Hal tersebut. seperti ini yang seharusnya bisa dihindari kayak. Betul Kak G. Jadi teman-teman teruna ini begitu seperti sebuah hal yang sangat harus kita menjadi pegangan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai anak teruna-teruni yang mengerti dan mengenal Tuhan secara lebih baik, tentunya kita harus menjauhi hal seperti narkoba ini. Karena yang tadi Kak Lucy bilang dampaknya itu 5 kali lebih dahsyat dari kita memakai narkoba. Bukan berarti juga narkoba Betul. disetujui ya. Bukan berarti Tidak. narkoba itu Enggak juga enggak. ya kan? Tetap itu merusak prefrontal cortex kita. Betul. Ya. Tadi yang merusak adalah narkoba, pornografi dan kecelakaan gitu ya. Makanya mungkin untuk mungkin nggak hanya terjadi di usia-usia remaja sekarang ya Kak ya. Mungkin dari dulu juga kita beginilah. Gampangnya adalah peran orang tua memang sangat penting baik lagi untuk si anak. Iya, Pak. Si teman-teman teruna. Yang Tapi masih juga remaja. memang benar kata Kak Lucy tadi bahwa harus ada dalam dirinya teman-teman teruna semua menjaga diri dengan baca firman supaya di keluarnya justru pas kita keluar ketemu teman-teman itulah yang kadang suka jadi rusak juga dalam arti. Sih, Kak? Kita punya pagaran lah ya. Iya. Kan firman Tuhan bilang Kak, jadi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Betul. Iya. Jadi sebenarnya semuanya udah ada di dalam Alkitab Betul. sih. Nah, makanya bagaimana kita mau nggak sih teman-teman teruna melakukannya? Iya. Kan seperti itu loh guys. Gitu ya, Cari teman yang membangun begitu kan. Betul. Kalau teman-teman yang bangun. gua gaul sama dia, gua terbangun nggak ya? Atau gua ikut-ikutan masuk jurang nih? Betul. Komunitas Gitu. tentunya kayaknya. Jadi Iya. komunitas yang membawa teman-teman teruna yang ke arah lebih baik tentunya, bukan malah kalian yang dibawa sama mereka gitu yang untuk masuk ke komunitas ya, yang betul. nggak baik begitu kan gitu ya. Iya, makanya memang sedikit pengalaman sih Kak. Jadi memang yang dibilang pornografi itu sangat merusak 5 kali besar. Karena memang dulu waktu saya SD itu, walaupun mungkin kita secara kalau bergaul sama teman-teman itu kan merasa dia fine-fine aja ya. Tapi saya saat itu lagi diajak main ke rumah teman, kemudian waktu kelas 6 SD nih. Nah, entah dari mana teman saya itu bawa kaset video bokep DVD itu. seperti itu. Nah, itu kan Di berarti sini, itu kan tahuan remaja itu Nah, memang tinggi itu sekali yang ya. memang ya kadang di rumah kita sudah dikontrol tapi pas keluar Pergaulan. rupanya teman yang mungkin yang dulu kan kita namanya teman kan bisa bergaul dengan siapa aja Betul, ya kan. Kak. Tapi rupanya dia bawa sesuatu yang akibatnya merusak semuanya gitu Iya, Kak. benar sih. Itu tuh yang memang kita nggak bisa ngindarin ya. Ya, memang harus diarahkan sih karena naturnya naturnya remaja itu memang usia segitu itu hormonnya kan bergejolak. Keingintahuan terhadap seksual memang lagi besar-besarnya. Keingintahuan dan penasaran sih Penasaran apa sih ini? kayaknya kan gitu. kalau usia-usia teruna-teruni yang masih berusia kayaknya aduh itu kok kayaknya kurang ke bawah dikit ya kan begitu ya kan. Aduh kok bisa sih begitu, kayaknya penasaran gitu loh. Iya, Jadi benar. itulah yang sebenarnya hal-hal seperti itu harus kita sadari. Kalau kita mengerti akan firman itu sendiri, bahwasannya hal-hal seperti itu harus kita hindari lah teman-teman. Karena jujur saya tadi
kena sekali omongan dari Kak Lucy itu. Artinya buat teman-teman Kenapa? teruna, Emang sering nonton bokep? jadinya ternyata bahaya juga gitu. Artinya kita yang tahu-tahu sebenarnya selintas-lintas dari iklan, dari ini teman-teman yang tahu internet, ini bahaya loh teman-teman. Artinya ternyata sebegitu bahaya karena di iklan internet itu ada ya di Facebook Iya. apa yang Oh iya, yang di kadang-kadang pop-up ya. iya Kadang di, kita- di tagline itu ada loh kadang-kadang apa namanya sorry. Kalau kita mau buka video ada film-film apa itu kadang-kadang itu suka muncul Nah, sendiri. Benar, itulah betul. internet yang kita Betul bilang anak-anak sekali. kan pegang HP ya segala Iya. macam gitu. Itu Nah, kakak-kakak Aduh. itu memang nggak bisa dihindari ya. Iya, karena tadi itu emang di ada episode gitu. yang kedua kan Betul. juga sudah dijelaskan kita punya kehendak bebas. mm, Jadi Allah itu nggak membentuk kita seperti robot. betul. Ya kan kita nggak dibuat Adam bisa aja kan Allah punya kuasa bisa aja dia nggak ngambil buah Betul, pengetahuan betul. kan tapi kita diberikan kehendak bebas. Iya. Lagi-lagi ya jatuh itu wajar kadang-kadang memang kita namanya manusia ya Kak. Betul. Teman-teman teruna juga begitu jangan langsung merasa hina jangan langsung merasa aduh gua kayaknya nggak layak banget nih di hadapan Tuhan siapa sih yang layak Iya, betul. nggak pernah ada yang layak gitu. Betul, Tapi benar. kalau kita datang mohon pengampunan di hadapan Tuhan, dan pasti Dia akan mengampuni kita. Asal kita datang dengan kehancuran hati yang Iya, luar iya, biasa di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni kita. Pasti itu Dia. Tapi setelah itu sama seperti Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mm-mm. Jadi seperti itu. Jadi ya wajar, bukan wajar sih. Namanya manusia, jatuh itu pasti Jatuh pernah. itu pasti pernah ya. Tapi ketika kita sudah tahu nih bahayanya, Mm, ya wes dihindari toh, betul, betul. gitu. Kan udah tahu bahayanya, melebihi narkoba, Betul. seperti itu. Itu sih sebenarnya Kak. Oke. Ini dari sini teman-teman teruna lebih paham lagi ya. Artinya ini enggak untuk laki-laki ataupun perempuan ya. Artinya bahayanya film-film seperti ini pun enggak di laki-laki enggak perempuan tuh sama bahayanya Kak ya. Sama Enggak ada bahaya. kekhususan ya. Benar. Artinya kita harus paham juga nih teman-teman teruna. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita hindari. Begitu Kak Steven ya? Iya, betul banget Kaki. Karena baik lagi bahwa di masa pubertas yang sebelumnya sudah kita bahas, perkembangan hormon yang dialami oleh teman-teman teruna ini sangat besar dan rasa ingin tahunya tuh sampai lari ke otak, ya kan? Supaya dari otak mereka baru kalau mereka bisa mengontrol diri dengan baik, maka akan hasil yang baik Iya. jadinya. Iya, benar. Gitu, dan mereka bisa menjaga tubuh mereka dengan baik. Iya, sambil mengingat Kak bahwa kita citra Allah. Betul. Allah, benar. Ya, Heeh, itu bahwa kita kita adalah citra Allah. Masa kita ini gua yang serupa citra ya. Allah? Gua yang citra Allah, masa gua melakukan hal seperti ini? Hei, ada roh Allah loh dalam diri gua gitu kan. Jadi harus tetap mengingat seperti itu. Itu akan lebih manjur, dibilang manjur ya. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu langsung ingat aja, aduh, gua ini kan citra Allah. Gua ini kan ada roh Allah dalam diri gua nih, gitu. Kita ini gambaran Allah yang sama serupa dengan Dia ya kan. Iya. Jadi jangan sampai yang kita serupa dengan Tuhan ini kita seperti kalau bahasanya orang sekarang kan lu kayak buang gua dengan kotoran gitu. Sorry ya kasarnya kalau lu udah membuat diri lu sendiri seperti itu gitu loh. Berantakan dengan apa yang hal-hal yang lu lakukan yang sebenarnya itu nggak berkenan Betul. di saat-saat masa-masa remaja lu. Dengan intinya dengan lu melakukan hal seperti itu merusak tubuh lu gitu loh. Iya. Janganlah. Jadi Jangan hal sampai. seperti ini juga bagus Kak. Misalnya kayak seperti ini kan kegiatan-kegiatan kita di pelayanan. Betul. Anak-anak teruna diajak berkegiatan supaya mereka lebih aktif mengeluarkan energi mereka. Iya, iya. Jadi kan karena energi yang berlebihan itu yang membuat mereka jadi pengen tahu hal seperti itu. Jadi itu sih Kak sebenarnya mereka bergerak, energi mereka keluar. Jadi mereka akhirnya ya paling tidak mereka mengembangkan potensi mereka seperti itu. Jadi nggak terpuruk hanya dengan habis ini gue mau nonton film yang mana lagi nih, habis ini gue mau lihat seperti apa lagi nih gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya artinya coba saya harap sih teman-teman teruna jangan sampai melewati episode pertama, kedua, ketiga ini benar-benar sangat kena banget gitu loh di saat kita masih siapa sih diri gue sendiri, seberharga apa sih diri lu di mata Tuhan. Terus episode 2 bagaimana masa pubertas lu sampai ke remaja itu sendiri, dan sekarang lagi bagaimana lu entah tentang kebersihan diri teman-teman semua dari rohani, dari jasmaninya, secara alkitabiah bahkan. Ketika tadi Kalusi bilang sendiri, ketika lu tuh berharga, jangan masuk-masukkan hal-hal yang gak benar dalam diri lu yang lu ambil dari luar gitu loh teman-teman. Gitu. Nah, oleh karena itu KG, Betul Kak. kita harus tahu bagaimana cara menjaga tubuh
balik Oke. lagi nih. Physical Nah, hygiene itu ya Kak. Secara fisiknya nih, tadi Ah. kan kita udah bahas tentang Secara rohani lah ya. rohaninya. Nah, kalau kita mau tahu fakta-fakta menarik lagi, teman-teman, kita dengarkan kembali Iya. apa KG? Teruna harus tahu. tahu. Oke. Kepada seluruh pasien yang mengalami keluhan kekurangan informasi, selamat datang di Poli THT. Hah? Apa? Teruna harus tahu. Personal hygiene sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Banyak jenis kebersihan tubuh dan self-care rutin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dental atau gigi. Kebersihan gigi tidak hanya sekedar punya gigi yang putih bersih, tapi juga bisa merawat gigi untuk mencegah masalah gigi berlubang, penyakit gusi, dan bau mulut. American Dental Association merekomendasikan untuk menyikat gigi selama 2 menit, setidaknya 2 kali sehari, dan mengganti sikat gigi setiap 3-4 bulan. Yang kedua, tubuh. Manusia memiliki banyak kelenjar keringat yang terletak pada kulit. Kelenjar keringat tersebut terdapat bakteri yang dapat menciptakan bau badan. Dengan mandi, tidak hanya membantu mencegah iritasi kulit, namun sekaligus menghilangkan bakteri penyebab bau badan tersebut. Sangat dianjurkan untuk memberi perhatian khusus pada area yang lebih banyak kelenjar keringat, seperti ketiak, di antara jari kaki, dan area selangkangan. Yang ketiga, mencuci tangan. CDC menguraikan untuk mencuci tangan secara efektif dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang keempat, kebersihan menstruasi. Penting untuk mengganti tampon, pembalut, atau produk lainnya secara teratur dan mencuci tangan sebelum dan sesudah menggantinya. Menstruasi merupakan proses biologis yang normal dialami setiap perempuan. Oleh karena itu, manajemen kebersihan menstruasi sangat penting untuk dilakukan perempuan. Mengganti pembalut setiap 4-5 jam, mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air bersih mengalir saat membersihkan vagina, dan membersihkan organ intim dari arah vagina ke anus, bukan sebaliknya, merupakan cara untuk melakukan manajemen kebersihan menstruasi. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Anda dapat melakukan kontrol lanjutan pada podcast berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi Poli kami. Ya, kita lanjut lagi nih. Kita tadi sudah membahas tentang personal hygiene itu sendiri. Kita udah tahu dari hal yang udah kita dengar ya Kak Stephen ya. Ya, menarik banget tadi KG. Hmm. Diinfokan bahwa menjaga tubuh itu dari atas sampai kepala. Ibaratnya kalau setiap pagi kita mandi itu kita bersihin gigi. Iya, sikat gigi, ya sikat kan, gigi. sampoan. Iya, kita gosok sabun semuanya gitu ya kan. Kemudian kita keramasan. Nah, seperti itu mungkin adalah contoh bagian dari jasmani. iya, membersihkan diri kita gitu. Nah, baik lagi nih tentang personal hygiene juga Kak. Menurut Kak Lucy gimana sih Kak baiknya teman-teman kita ini cara menjaga untuk bagian dalamnya, dalam arti reproduksinya. Ya, bagian dalam apa Kak? Bagian dalam bisa ketek juga. Itu kan Menjaga kebersihan organ reproduksi kebersihan kali ya. reproduksinya. Ya kan? Tadi kan kita di awal udah tentang rohaninya nih, berarti kan dari pikiran dulu yang dibersihin nih. Nah, kalau yang secara fisiknya tuh seperti apa sih? Yang baiknya gitu loh. Tadi udah kita ngobrol bahwa menjaga kebersihan organ reproduksi itu kan, alat kelamin itu kan nggak harus pada saat usia pubertas dan remaja ya. Tapi memang kenapa kok harus mulai dari mereka? Karena ini untuk membangun kebiasaan sebenarnya. Ini untuk membangun kebiasaan, maka dari sejak dini anak-anak teruna, anak-anak remaja itu sudah harus mulai membersihkan dirinya, membersihkan organ reproduksinya, supaya nanti ketika mereka dewasa berkeluarga, hal itu menjadi satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Nah, kenapa sih perlu hal seperti itu? Ya penting banget Kak. Kan tadi kan kita dikatakan harus merawat tubuh kita. Nah, itu kan bagian dari tubuh. Jadi nggak hanya muka yang pakai skincare supaya kinclong, glowing, segala macam. Glowing mukanya teman-teman teruna ya. Iya, glowing mukanya, tapi bagian alat reproduksinya nggak dirawat, begitu. Harus dirawat ya. Jadi memang harus dirawat dan nggak harus kalau menjelang pernikahan apa itu namanya ada ratus ya yang diasapi seperti itu, yang nggak harus begitu juga. Itu penting. Tapi yang namanya membersihkan diri, mulailah bangun kebiasaan itu sejak teman-teman masih remaja. Iya.
bangun kebiasaan karena ini penting untuk menghindari kita dari sakit penyakit seperti itu, menghindari kita dari sakit penyakit, menghindari kita dari banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Membersihkan diri itu nggak hanya memakai alat-alat kebersihan, tetapi membersihkan diri itu adalah berhubungan seksual lah dengan hanya satu orang pasangan. Yes. Seperti itu. Ketika kita sudah menikah. Ketika sudah Ya, menikah itu dan diberkati. Menikah tentunya. ya, diberkati. Itu bagian dari Baru ya. membersihkan, bagian dari menjaga dan merawat alat reproduksi seperti itu. Kalau enggak kita akan terkena penyakit kan. Betul. Wah, Itu bagian yang Tuhan pasti sudah tetapkan Betul. seperti itu. Itu Kak, makanya penting sekali Penting ya. merawat alat organ reproduksi. ya makanya kan yang menjadi perhatian buat teman-teman semua kan, baik lagi tadi bahwa awal mulanya dari otak kita yang bekerja ataupun yang kita lihat. Betul. Kemudian kita kontrol emosi ya, tadi Kak Lucy ngomong ya. Iya, karena pikiran itu Pikiran- melahirkan tindakan. Tindakan, nah itu yang berbahaya buat teman-teman teruna semua ya kan. Makanya kan kadang saya juga sering mendengar kalau di berita itu banyak banget yang mungkin usia-usia tadi ya, contohnya adalah yang menghamili seperti itu kan, kayaknya masa depan mereka tuh jadi kurang keluar dari bukan kurang sekolah. berkenan sih ya, jadi kayaknya gimana, kasihan orang tuanya juga gitu sih ya Kak. Jadi mungkin buat teman-teman teruna semuanya bahwa teman-teman bisa menjaga diri teman-teman dengan baik, mulailah dari pikiran yang bersih dan Iya, baik. benar. Gitu sih ya Kak. Benar, Kak, Bangunlah gitu? pikiran Harus. yang bersih dan baik, bacalah firman Tuhan setiap hari, itu akan membangun kita menjadi remaja yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Jadi enggak hanya membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan pikiran dan kerohanian kita. Begitu Kak. Iya. Kak G. Jadi kalau tadi dari Kak Lucy bilang, saya ada lagu lagi nih dari Kidung Jemaat. Lagu begini. Kakak ini memang penyanyi yang luar biasa. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya kan? Aduh. Artinya ingat sekolah minggu Kak G. iya, berarti kan kita harus baca kitab suci supaya apa? benar, Pikiran kita tuh nggak dipenuhi dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu teman-teman. Iya, betul. Ya kan? Jadi pikiran-pikiran yang seharusnya teman-teman teruna nggak harus ada di dalam pikiran teman-teman teruna, itu bisa dihempaskan lah ya kan? Hempas gitu ya. Hempas. Syahrini. Baca kitab suci, doa tiap hari tadi kalau kata Kak Lucy, supaya apa? Iman teman-teman bertumbuh. Jadi hal-hal yang nggak penting yang ada dalam diri teman-teman ataupun hal-hal pikiran-pikiran yang seharusnya seperti nonton video porno, melakukan hal-hal yang nggak penting lainnya yang merusak organ reproduksi ataupun merusak pikiran teman-teman lah, itu nggak akan teman-teman lakukan seperti itu. Tapi Jadi, Kak G, jangan sampai nanti anak-anak remaja kita mengatakan jadi seks itu tabu, enggak ya? Iya, enggak dong. Seks itu enggak tabu sama Seks sekali. itu enggak tabu teman-teman. Seks itu justru indah. Itu justru yang Tuhan perkenankan untuk dilakukan oleh manusia. Iya. Karena ada 4 dimensi untuk seks sebenarnya. Oh, Yang pertama berhubungan seksual itu adalah untuk prokreasi, untuk melahirkan keturunan. Iya. Kemudian karena memang itu perintah Tuhan kan? Betul. Di Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua untuk rekreasi. Rekreasi antara suami dan istri. Suami dan istri yang sudah diberkati tentunya. Yang sudah diberkati pernikahannya. Itu untuk rekreasi mereka. Mereka mencapai titik fun yang tinggi. Ini untuk teman-teman remaja ya, sebagai pengetahuan ya. Dan kemudian lagi menjadi relasi. Bayangkan Kak, dari yang nggak kenal menjadi satu daging, satu tubuh. Itu kan menciptakan relasi yang sangat kuat sekali. Kemudian disitulah saatnya berkomunikasi mereka. Jadi sebenarnya seks itu indah teman-teman teruna. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu, tapi asal dilakukan pada waktu yang tepat. Ada syaratnya teman-teman teruna. Iya. Dilakukan di saat yang tepat, di umur yang sudah matang tentunya ya. Dan organ seksual kita sudah semakin matang. Seperti itu. Jadi jangan sampai seks ini ataupun orang-orang tua di luar sana yang melihat video ini menganggap seks itu tabu. Enggak sama sekali no. Jadi justru orang tua harus memberitahukan pendidikan seks itu kepada anaknya, kepada usia-usia teruna-teruni yang sudah pubertas, yang sudah remaja. Jadi jangan sampai anak-anaknya atau adik-adik klien atau teman-teman teruna tahu pendidikan seks ini dari sumber yang Salah. tidak berkompeten dan salah gitu loh. Seperti itu ya kalau sih ya. Iya.
Nah, jadi kayaknya kita harus kasih tahu juga ke teman-teman teruna ya, gimana Ya. cara mereka untuk merawat organ ya. reproduksinya. Ya tadi kan secara mental dan Betul, ini. betul, Kalau betul. sekarang fakta-faktanya aja ya Kak. Fakta-faktanya Ya. aja kali kayak Jadi ya. hal-hal yang praktis maksudnya Iya, ya, iya. hal-hal praktisnya sih sebenarnya mungkin bisa di googling banyak banget sebenarnya ya, di googling Udah di zaman internet. canggih ya kayak. Iya udah zaman canggih banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya mereka enggan bicara kepada orang tua, cari informasi yang benar, itu pakai handuk yang lembut Iya, seperti itu. Handuk yang lembut, yang kering, tidak lembab, karena itu kan ada jamur nantinya justru di alat kelamin ya. Oh. Kalau itu pakai yang lembab, jadi harus dibersihkan secara teratur dan gantilah pakaian dalam, celana dalamnya 2 kali sehari, jangan sampai lembab. Ingat kalau lembab itu jadi sarang bakteri di dalamnya, Iya, iya. sarang jamur di dalamnya. Kalau menstruasi itu digantilah pembalutnya ya 2 kali atau 3 kali tergantung banyaknya Iya, iya. yang keluar seperti itu. Jadi jangan dibiarkan. Dan kalau misalnya sedang buang air kecil atau air besar seperti itu, membersihkannya bukan dari belakang ke depan, tetapi dari depan ke Oh, belakang. baik. Karena nanti kuman yang dari anus, ya, dari anus akan masuk ke alat kelamin kalau seperti itu. Jadi usahakan membersihkannya harus dari depan ke belakang. Ini hal-hal praktis yang sebenarnya bisa kita lakukan mulai dari Sehari-hari ya. sehari-hari. Ya, itu penting, tapi juga lebih penting lagi adalah menjaga bagaimana kita tidak melakukan yang tidak Tuhan perkenan. Iya. Gitu. Ya. Itu jadi suatu ilmu pengetahuan ya. Karena mungkin ketika saya nanti mungkin punya anak perempuan, saya bisa menjelaskan itu dengan baik, ya kan? Iya. Bukan hanya ibu aja yang bisa menjelaskan, tapi juga bapak juga tahu gitu caranya ya kan? Atau mungkin teman-teman teruna yang selama ini masih bingung, masih suka salah dalam cara merawat alat reproduksi, ini masukan dari ataupun dari Kalus ini sebagai suatu hal yang bisa dipelajari buat teman-teman semua gitu ya kan? Dan kalau untuk anak laki-laki ya sama halnya ya kayak mengganti sama, celana Kak. dalam, terus membersihkan penisnya gitu dengan air atau dengan sabun setelah Buang air buang air kecil. Dan disunat, Kak. Disunat. Dan Oke. iya disunat itu kalau dulu saya sering mendengar teman-teman saya itu ada yang tidak disunat karena mungkin dia takut atau mungkin karena dia merasa nggak perlu kali ya. Tapi kalau menurut saya sih sunat itu penting buat anak Karena buat laki-laki. kesehatan. Buat kesehatan. Iya, Kita bukan benar bicara sekali. dari tradisi agama, tapi untuk kesehatan kita. Kesehatan ya. Benar, untuk kesehatan. Jadi itu jadi personal hygiene untuk laki-laki seperti itu teman-teman. Jujur ya mungkin ada juga kali yang tidak bersunat atau apa, tapi kalau jujur saya pribadi dibilang telat enggak sih ya. Jujur saya malah di usia disunat tuh bahkan seusia saya sudah mau masuk SMA kelas 3 SMP gitu loh. Oke. Karena ada juga yang SD, ada yang juga masih kecil. Tapi lepas dari itu namanya bersunat itu baik kok buat kesehatan teman-teman. Sangat baik teman-teman. Sangat baik Benar. gitu loh. Itu Karena dokter juga menyarankan yang laki-laki kalau bisa bersunat. Seperti itu kan. Benar. Agar tidak ada bakteri atau apa di sela-sela lepitan itunya gitu kan kalau laki-laki gitu loh. Jadi bukan hal yang tabu ya teman-teman teruna ya. Kita membahas seperti ini agar apa? Teman-teman teruna yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Teman-teman teruna yang tadinya masa bodoh tentang dirinya sendiri, tentang personal hygiene-nya, teman-teman lebih ini lagi gitu, lebih oh begini ya Kak ya. Berarti oke deh kalau gitu loh. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih. iya. Kak Stefan sendiri udah disunat belum? Saya sudah disunat, Oh, Kak. sudah. Saya disunat itu Pakai ukiran. kalau zaman sekarang kan enak ya sunat Zaman tuh sekarang ini lebih banyak, laser ya. banyak ada banyak. yang laser, Kak. Kalau saya dulu yang alat alami, Bu, Kak. Pakai gunting. Udah sama Kak, pisau, stop Kak. Kak. Lino Kak, Lino Udah ya kayak. Ya saya bilang gunting aja udah ngilu kan. Saya ya. jadi flashback karena kemarin lagi beberapa tahun lalu ya kan. Gitu sih, Kak. Jadi memang semuanya yang kita bicarakan saat ini sangat penting ya. Iya. Dari awal kita berbicara tentang siapa kita mengenal diri kita ya kan. Kita ini sebagai insan dari Tuhan yang berharga banget. Iya. Kemudian harganya kita di mata Tuhan ya. ya, kemudian bagaimana caranya kita bisa memahami perubahan fisik dan juga secara apa ya rohani kita sampai dengan bagaimana cara merawat tubuh dan iman kita dengan baik. Benar nggak Kak Ge? Betul sekali Kak Stefan. Aduh, akhirnya puji Tuhan dari sangat Cepet diberkati. sekali ya. Iya, nggak Cepet kerasa. sekali ya, Sangat nggak kerasa diberkati ya. sekali Kak Lucia.
Saya jujur terima kasih sama Kak Lucy dari episode 1, episode 2, dan bahkan episode 3 ini. Saya justru senang Kak diajak untuk berbicara. Aduh, seperti terima ini. kasih banyak Kak Lucy. Pengetahuan Akhirnya- dari Kak Lucy ini menambah buat kita. Betul, jadi tadinya saya kan jujur saya punya anak perempuan ya, teman-teman Teruna. Jadi seharusnya yang saya tadi anggap saya tabu untuk berbicara sama anak perempuan saya yang masih Iya, harusnya usia bisa 25 dong, tahun. kan ini dong ya kan. Akhirnya ternyata begini loh cara gue untuk ngasih tahu anak perempuan gue, ataupun begini untuk cara gue memberitahu kepada anak laki-laki gitu kan. Pokoknya terlepas dari itu, puji Tuhan lah, terima kasih, ini keren banget acara podcast kita hari ini, Suara Teruna ini. Iya, Suara benar-benar masa depan penuh harapan semoga banget. ini bisa menjadi masa depan yang cerah buat Betul. teman-teman kita Yes. semua ya. Intinya sih itu sih Kak Stephen, jangan pernah kalian menutup diri teman-teman Teruna dengan keadaan yang teman-teman alami ya dari pertama tuh kita. Terus jangan sampai masa-masa pubertas teman-teman, masa remaja teman-teman masuk ke dalam lingkungan yang tidak berkenan. Artinya lingkungan-lingkungan yang gak buat teman-teman bertumbuh secara positif. Yes. Artinya malah teman-teman ke belakang gitu, jangan. Iya. Dan di episode 3 ini kita sudah sangat lebih dimantapkan lagi untuk bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi kita ataupun kesehatan pemikiran kita, artinya itu secara alkitabiah. Iya. Untuk kita bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Iya. Jangan Sekali- sampai melenceng ya betul gitu. Kak. Iya, nah. Karena Kurang lebih kita adalah milik Tuhan. betul. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengembalikan Mengembalikan seluruh tubuh itu, kita seluruh ini tubuh kepada kita sama Tuhan. Tuhan. Betul. Betul. Itulah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. pasti. Iya. Terima kasih Akhir buat dari video ini ya, terima kasih banget banyak Sama-sama, Kak Lucy Kak. sebagai Sama-sama. Ketua Dewan Teruna. Iya. Kak Stephen, thank you Terima juga. kasih juga Kak Ge. Dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini semoga diberkati, semoga Amin. menjadi ilmu, Amin. semoga menjadi pedoman teman-teman di usia-usia remaja saat ini. Seperti itu aja. Iya. Oke, Akhir kata sampai dengan sampai berjumpa di episode yang akan datang. pembahasannya Suara Teruna, Suara Masa Depan Penuh Harapan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Berkati. Dah. Bye.